Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Triani Perwitasari, NIM 53030210019 dari Prodi Ilmu Hadis. Guna pembuatan video ini untuk menyelesaikan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Akhlak Tasawuf. Tema yang akan saya bawakan yaitu urgensi akhlak tasawuf dalam kehidupan modern. Apa itu pengertian akhlak tasawuf? Yang pertama ada akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu huluk yang jamaknya akhlak. Menurut bahasa, akhlak adalah perangai, tabiat, dan agama. Dinamakan huluk karena etika bagaikan kholqah atau karakter pada diri. Dengan demikian, huluk adalah etika yang menjadi pilihan dan diusahakan seseorang. Adapun etika yang sudah menjadi tabiat bawaannya dinamakan al-hayam. Jadi, akhlak merupakan sikap yang melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Yang kedua, ada tasawuf. Tasawuf secara lughawi. Tasawuf berasal dari kata ahlus sufah, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah SAW yang hidupnya berdiam di serambi-serambi masjid. Mereka mengabadikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf berasal dari kata sofa, yang berarti bersih dan suci. Maksudnya adalah orang-orang yang menyucikan diri di hadapan Tuhannya. Adapun tasawuf secara istilah. Tasawuf secara istilah adalah ilmu yang mengajarkan kepada manusia untuk mengenal Allah. Menurut Muhammad Ali Al-Quswab, tasawuf adalah akhlak mulia yang timbul pada masa yang mulia dari seseorang yang mulia dan di tengah-tengah kaum yang mulia. Selanjutnya ada masyarakat modern. Apa itu masyarakat modern? Masyarakat modern adalah sekelompok manusia yang hidup dalam kebersamaan yang saling mempengaruhi dan terikat dengan norma-norma, serta sebagian besar anggotanya mempunyai orientasi nilai budaya untuk menuju kehidupan yang lebih maju. Kehidupan modern ditandai dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dalam menyikapinya menimbulkan berbagai sikap terhadap hal itu. Ada kelompok yang optimis dan ada juga kelompok yang pesimis. Kelompok yang optimis melihat kemajuan teknologi sebagai suatu yang menguntungkan, sedangkan kelompok yang pesimis memandang kemajuan teknologi akan memberi dampak negatif, karena hanya memberi kesempatan dan peluang kepada orang-orang yang bersaing saja. Sedangkan bagi mereka yang terbelakang akan semakin tetap terbelakang. Problematika masyarakat modern. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan sejumlah problematika masyarakat modern. Di antaranya yaitu yang pertama ada gaya hidup kebarat-baratan. Gaya hidup kebarat-baratan biasanya dapat dikenali melalui ciri-cirinya, yaitu perubahan gaya hidup masyarakat yang meniru perkembangan yang terjadi di negara-negara barat. Misalnya seperti gaya berpakaian, berpenampilan, perilaku, kebiasaan apa yang dilakukan oleh masyarakat barat. Gaya hidup kebarat-baratan membuat hidup semakin jauh dari agama. Kedua, sikap hidup materialisme. Salah satu ciri dari kehidupan modern adalah materialisme, yakni motif kepentingan materi telah mengalahkan kebutuhan dasar manusia untuk meraih makna hidup yang lebih tinggi, yang melampaui kesadaran sehari-hari yang profan, yakni motif mencapai keutuhan atau integrasi jiwa atau motif spiritual. Hal ini disebabkan oleh pandangan hidup yang hanya didasarkan pada rasionalitas murni dan hanya membatasi kehidupan pada hal-hal yang bersifat benda. Yang ketiga ada dekadensi moral. Salah satu fenomena yang mewarnai kehidupan modern tidak lain adalah kemerosotan moral. Dekadensi moral merupakan penikisan jati diri yang terkait merosotnya tentang nilai-nilai keagamaan, nasionalitas, nilai sosial budaya bangsa, dan perkembangan moralitas individu. 4. Penyalahgunaan iptek. Zaman dan teknologi telah merubah pola dan sistem kehidupan sosial masyarakat modern. Teknologi yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan secara eksplisit memberi dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial manusia masa kini. Munculnya media sosial dan alat-alat komunikasi serba efektif dan
Efisien merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan lahirnya manusia-manusia individual dan egois. Kemerosotan moral di kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja dan pelajar, dikarenakan bebasnya pengaksesan internet. Mereka dapat mengakses hal-hal yang bersifat negatif. Yang kelima, spiritual keagamaan masyarakat modern semakin menurun dan menghalalkan segala cara. Sebagai akibat dari dangkalnya iman dan pola hidup materialistik, manusia mudah menggunakan prinsip menghalalkan berbagai cara dalam mencapai tujuannya. Jika ini terus berkelanjutan, akan terjadi kerusakan akhlak dalam berbagai bidang kehidupan. Urgensi akhlak tasawuf dalam kehidupan modern. Kehidupan modern tidak hanya menghadirkan dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Sementara modernitas terus bergerak tanpa memperdulikan apakah geraknya terdapat bias negatif. Berikut merupakan urgensi akhlak tasawuf dalam kehidupan modern. Pertama, akhlak tasawuf mengembangkan kehidupan yang berakhlak. Yang kedua, akhlak tasawuf mengajarkan bahwa untuk mendapatkan kehidupan yang mulia, manusia harus meneladani Rasul dan ahli baik dan para sahabatnya. Yang ketiga, akhlak tasawuf melatih manusia agar memiliki ketajaman batin dan kehalusan budi pekerti. Sikap ini menimbulkan perilaku mengutamakan pertimbangan kemanusiaan. Yang keempat, tarekat dalam akhlak tasawuf membawa manusia memiliki jiwa istiqomah, jiwa yang selalu diisi dengan nilai-nilai ketuhanan, mempunyai pegangan hidup, sehingga akan tetap tabah, tidak membelok ke jurang kehancuran, serta menjauh dari perbuatan yang merugikan orang lain. Yang kelima, akhlak tasawuf mengajarkan bahwa kehidupan ini mempunyai asal dan tujuan hidup manusia adalah Tuhan. Yang keenam, akhlak tasawuf mengajarkan jalan menuju Tuhan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, akhlak tasawuf mengajarkan kebahagiaan yang sejati yang akan diperoleh oleh manusia, yaitu kebahagiaan di akhirat, dan untuk memperolehnya dengan keimanan dan penyucian diri. Yang kedelapan, akhlak tasawuf mengajarkan zuhud, sikap tidak mau diperbudak atau terperangkap oleh pengaruh duniawi yang sementara, sehingga manusia tidak menghalalkan segala cara untuk memperoleh harta dan mampu menghindari sikap materialisme, sebab tujuan hidupnya hanyalah Tuhan. Yang kesembilan, akhlak tasawuf mengajarkan uzlah. Uzlah dalam artian ini adalah mengendalikan aktivitasnya sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Tidak usah menjadi petapa yang mengasingkan diri dari masyarakat, tetapi usaha mengasingkan diri dari terperangkap tipu daya keduniaan, sehingga tidak terombang-ambingkan oleh kehidupan modern dan tahu tujuan hidup. Yang terakhir, akhlak tasawuf merupakan salah satu ilmu yang sangat diperlukan oleh kehidupan modern saat ini untuk menyeimbangkan antara dimensi rohani dan jasmani manusia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.